Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim: hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam: man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita nikmat untuk melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima ibadah kita. Semoga Allah berikan kita ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Anak-anak kita jadi anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita sehat walafiat. Untuk keluarga kita yang sakit, semoga Allah sembuhkan penyakitnya. Untuk saudara-saudara kita yang dalam kondisi kesusahan, semoga Allah bantu ringankan segala kesusahannya. Dan semoga kita istiqomah menjalankan perintah Allah nanti dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadiniya wa likuli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa duniyati wa ibaiti ajmain. Syai'un lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan surat Al-Baqarah ayat 184. Yang kemarin 183, sekarang kita masuk ayat 184. Saya baca dulu ayatnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Jadi ini ayat menerangkan tentang kewajiban berpuasa. Kemarin disampaikan di ayat 183 bahwa puasa ini adalah perintah Allah, dan orang yang mengingkari kewajiban fardu Ramadan maka disebut sebagai orang yang kafir atau orang yang keluar dari Islam. Maka di sini disampaikan ayyaman ma'dudat, ya, dengan beberapa hari yang terhitung, Pak. Maknanya puasa ini tidak diwajibkan selama 12 bulan. Ada penentuan harinya. Kalau dalam sarannya disampaikan takdiruhu sumu ayyaman. Puasa ini hanya beberapa hari saja. Ma'dudan, sudah hitungannya hari, bisa dihitung lagi. Maka disampaikan di ayat berikutnya nanti bahwa kita hanya wajib puasa selama satu bulan saja, Pak. Dalam 12 bulan kita diizinkan oleh Allah untuk makan selama 11 bulan dari pagi sampai maghrib. Maka Allah minta hanya sebulan saja. Itu nikmat sekali, Pak. Untung Allah tidak mewajibkan kita puasa setahun penuh. Bapak bisa bayangkan ya, kalau puasa ini tiap hari puasa ini jenuh kita. Untuk puasanya cuma berapa? 1 bulan saja. Tapi 1 bulan Masya Allah, ya. Banyak saudara-saudara kita yang gak puasa. Kalau dibilang Allah jahat, gak jahat, Pak. Justru kita yang jahat.
11 bulan itu sebentar apa lama Pak? Lama. 11 bulan itu lama. Dalam 11 bulan Bapak bebas. Mau sarapan bubur pagi boleh, mau ngerokok boleh, semuanya boleh. Ya, mau ngopi, mau jajan siang-siang, minum es teh siang-siang boleh. Allah cuma minta 1 bulan saja. Dalam artian ketika ada orang tidak puasa dalam 1 bulan Ramadan itu dalam kondisi mampu, berarti ini kan orangnya dolim Pak. Kenapa disebut dolim? Karena antara puasa dan tidak puasa ini banyak kan tidak puasa. Jadi saya ini kalau naik motor jalan-jalan sekarang di tempat kita ini yang nggak puasa udah pede Pak, benar-benar udah pede sekali, nggak ada rasa malunya sama sekali. Ya di daerah sini padahal ini masih kampung kan, bukan kota. Saya bilang ini bukan masuk kota. Ini Bapak masuk di gang-gang itu yang merokok ya pede, yang ngopi ya pede, gak ada malunya sama sekali. Padahal terang-terangan tidak puasa, ya itu kan berarti istihza'u bisyahri Ramadan. Berarti dia mentertawakan, mengejek bulan Ramadan. Terang-terangan ya Pak ya. Kalau Bapak ada orang yang nggak puasa masih malu-malu, masih ngumpet-ngumpet, ini kan berarti masih ta'tim wal ihtiram. Dia masih mengagungkan bahwa ini bulan puasa, ini Ramadan, ini bulan yang mulia, ini bulan yang dimuliakan oleh Allah. Saya nggak puasa tak ngumpet aja, itu kan masih ta'tim, masih ada rasa mengagungkan. Tapi kalau sudah berani terang-terangan ngopi, makan di pinggir jalan malah enggak, main-main ini di pinggir jalan betul. Ini kan berarti sudah main-main dengan syariat Islam. Jadi kalau kita tinggal di negara Islam, orang-orang seperti itu boleh diperangi. Ya, cuma karena kita tinggal di mana? Indonesia, di mana tempat kita ini ya udah majmuk campur ya. Maka Bapak tetap harus ada perasaan iba, perasaan kasihan ya. Man ra'a minkum mungkaron ya, barang siapa yang melihat kemungkaran falyughayyir, maka hendaknya dia merubah kemungkaran itu dengan tangannya. Pertama falyughayyir biyadihi, fa illam yastati, jika tidak mampu maka dengan lisannya. Bapak berani nggak ada orang yang lagi ngopi-ngopi disamperin, Mas Islam nggak Mas? Kok nggak puasa Mas? Berani nggak Pak? Berani nggak seperti itu? Pakai lisan Pak, bukan pakai kekerasan kita. Kalau para ulama mengatakan biyadi ini ya kewajiban RT loh, kewajiban besar itu, nanti ditutup di akhiratnya. Silakan Bapak rekam ini video. Kewajiban RT, kewajiban RW, kewajiban lurah untuk mengingatkan warga Islam yang mampu puasa tapi nggak puasa. Ini jangan masa bodoh Pak, ini tuntutan di akhirat besar loh itu, terutama orang yang punya kekuatan ya. Maka seorang ayah wajib menegur anak dan istrinya kalau nggak puasa. Nanti kalau masa bodohnya habis kita nanti ya. Ini disampaikan, jadi RT, RW, lurah itu bukan hanya membahas masalah finansial, bukan hanya membahas masalah apa jalanan, gimana ini sampah di lingkungan, enggak Pak. Yang ditanya sejauh mana kamu sudah membimbing wargamu untuk mentaati Allah ya. Jadi hal seperti ini ya minimal ya ditegur pakai lisan ya, minimal ditegur pakai lisan. Ini sama juga yang bangun bangunan rumah, punya tukang. Jadi hukum tukang bangunan itu boleh batalin puasa kalau nggak kuat. Dalam keterangan Fathul Mu'in itu disampaikan sejenis tukang bangunan itu ya petani Pak. Jadi petani yang panen di bulan Ramadan itu mereka malamnya tetap niat. Jadi tetap niat, tetap sahur. Nanti kalau di tengah perjalanan manen kok nggak kuat, ini boleh iftar, boleh dibatalin.
tapi malamnya niat, malamnya sahur. Begitu tengah jalan jam 10, jam 11 sudah kelihatan loyo, sudah nggak kuat. Karena petani ini kalau nggak dipanen, panennya bisa busuk gitu. Karena dulu saya petani padi, ini padi kalau nggak diambil busuk betul Pak. Maka ulama memberikan aturan malamnya tetap sahur, nggak kuat boleh batalin. Sama dengan kuli bangunan. Kuli bangunan itu Pak, itu kan fisiknya kuat-kuat loh Pak sebenarnya itu Pak. Orang angkatin semen aja kuat loh, angkatin semen ngecor kuat gitu. Malah saya mana yang nggak kuat malah saya. Itu orang-orang sekuat itu malamnya tetap sahur, tetap niat nawaitu sama wadi. Nanti di tengah jalan kok tiba-tiba nggak kuat, boleh dibatalin. Yang jadi problem, yang jadi masalah, kalau bangunan pagi-pagi sudah makan gorengan, pagi sudah merokok, pagi sudah ngopi. Ini bagi yang punya bangunan Pak. Misal Bapak yang memakai jasa dia, itu wajib loh Pak. Wajib untuk negur. Karena Bapak membayar. Mas, kalau Mas gak puasa, mendingan Mas gak usah kerja di sini dah. Nanti saya kena dosanya ini. Kalau Bapak memang sayang sama agama kita, agama Bapak yang mempekerjakan apa? Bagi bangunan di bulan Ramadan, ya, ajar target, maka disampaikan apa yang tadi saya sampaikan. Yang jadi kerja dorongan, kontraktor, itu sampaikan semuanya, di briefing itu tukang-tukangnya, sini kumpul semuanya. Jadi kita umat Islam, kita wajib puasanya bulan Ramadan. Ya kayak di kantor-kantor Pak, orang-orang kantor kan tetap puasa, tetap puasa. Maka yang kuli bangunan juga sama. Kalau sekiranya memang puasa mengganggu kerjaan kita, maka ya kita atur nih. Mungkin istirahatnya agak dimajuin, jam 10 udah istirahat, seperti itu. Jadi jangan sampai puasa yang hanya 1 bulan dalam setahun ini tidak dikerjakan. Walaupun nanti ujung-ujungnya dikodok ya. Sering ada yang menyampaikan, Ustaz, yang penting kan nanti dibayar. Kalau orang Jawa bilang, yang penting kan disaur. Iya, Bapak bisa membayar hutang puasa, tapi pahalanya tetap beda. Pahalanya beda, ya. Puasa yang dikerjakan di bulan Ramadan dengan puasa yang dikerjakan dengan cara kodok, pahalanya tetap beda. Makanya ini untungnya jadi laki-laki Pak. Laki-laki nggak ada menstruasi, ya. Jadi yang menghalangi kita untuk tidak puasa ini cuma 2 saja, antara sakit atau sedang dalam perjalanan. Apa ya? Ya kalau mungkin udah usia itu kan masuknya haram. Nah, baca lagi. Faman kana minkum maridun. Nah, ini tanda sayangnya Allah Pak. Setelah Allah menerangkan bahwa puasa ini adalah ayyaman ma'dudat, maka di sini ada kalimat faman kana minkum maridun. Fa-nya maknanya litafrik. Jadi ayyaman ma'dudat ini masih dirinci sama Allah. Bagaimana perinciannya? Faman kana minkum maridun, barang siapa di antara kalian yang dalam kondisi marid itu kondisi sakit. Tapi kalau di dalam tafsirnya itu disampaikan maridun yasuku au yadurru ma'usaw, sakit yang sekiranya berat kalau sambil puasa. Sakit gigi ngaruh gak Pak sama perut Pak? Sakit gigi ngaruh gak kira-kira? Kalau giginya yang sakit, perutnya ikut sakit ya. Ini sakit yang kira-kira Bapak kalau puasa itu tambah parah. Maka sakit ini dibagi, ada sakit yang ringan, ada sakit yang berat. Jadi di sini faman kana minkum maridun, maridun ikut wazan fa'ilun. Sakit yang memang benar-benar berat. Maridun yusak yasuku au yadur ma'usor. Sakit yang kiranya kalau Bapak puasa itu bisa ini bahaya.
Kalau saya pernah sampaikan itu seperti makronis. Nah, makronis Pak. Kalau puasa pasti muntah-muntah, asam lambung naik, macam-macam lah yang seperti itu. Itu namanya apa? Sakit ya. Yang kiranya kalau puasa malah tambah berat. Au ala safarin, atau dia dalam kondisi safar. Maka safar di sini adalah safar yang sekiranya ya kalau puasa berat. Kalau dalam pembahasan madhab Syafi'i ini safarnya nggak dikasih taksis, artinya mau safar ringan atau safar berat tetap ada rusuh. Safar ringan ya Bapak naik pesawat itu ringan kan, tapi jaraknya jauh Pak, 80 kilo. Jadi kalau sini Ciputat kan bukan musafir ya, sini Parung gitu kan. Ustaz, karena saya safar Ustaz, kemana Mas? Parung. Oh, itu bukan safar. Safar itu sampai Bapak dibolehkan untuk melakukan sholat jamak dan qasar. Itu baru definisi safar. Saya dulu pernah ngamalin satu kali ini seumur-umur Pak, yaitu ketika saya ke Jambi naik bis berangkat dari Demak itu sore, karena dulu belum ada jalan selancar sekarang ya. Sebenarnya kuat, cuma pengen ngerasain rusuh di Quran. Jadi sekali-kali ngamalin ilmu safar, gak puasa 1 hari, perjalanan hampir waktu itu 1 hari 2 malam itu nggak salah. Tak coba Pak, gak puasa. Sepanjang jalan ya di bis gitu ya. Cuma rasanya kok gak enak sekali Pak ternyata. Jadi tetap enak puasa sebenarnya Pak, orang safar pun ya, tetap enak puasa. Tapi kalau seandainya Bapak memilih untuk tidak puasa, itu dibolehkan. Tapi dengan aturan fa'iddatun min ayyamin ukhor, maka perhitungannya di hari-hari yang lain. Jadi orang sakit yang nggak puasa, orang safar yang nggak puasa, itu bukan berarti puasanya gugur, tapi ada hitungan min ayyamin ukhor. Ini min ayyamin ukhor bebas. Di bulan Syawal boleh, bulan Dzulqa'dah boleh, sampai ketemu bulan Sya'ban. Cuma Bapak nggak boleh puasa di 5 hari haram. Pertama Idul Fitri, nggak boleh bulan Syawal ini puasa tanggal 1 ya, tanggal 1 Syawal. Kalau ada orang puasa tanggal 1 Syawal, maka hukumnya haram, puasanya tidak dianggap. Paham Pak ya? Puasanya haram, nggak dapat pahala. Yang kedua, tanggal 10 Dzulhijjah ya, tanggal 10 Dzulhijjah itu haram puasa. Puasa apa aja, mau puasa qadha, mau puasa Senin Kamis itu nggak boleh. Tambah lagi 3 hari, yaitu tanggal 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, sama 13 Dzulhijjah, namanya hari tasyrik. Total dalam 11 bulan Bapak boleh mengqadha selain 5 hari. Segitu lamanya Pak. Berarti seandainya nih Pak, kalau setiap bulan yang nggak puasa 5 hari, sebulan 1 kali aja itu bisa. Syawal 1 kali, terus Dzulqa'dah 1 kali, Dzulhijjah puasa 1 kali, sampai 5 bulan 5 hari itu boleh. Coba begitu ringannya ini. Jadi kalau ada orang sampai bilang puasa memberatkan, ini salah besar. Allah sangat memberikan keringanan kita untuk berpuasa. Termasuk bentuk keringanan yang Allah berikan, orang sakit atau orang yang safar itu boleh mengganti puasa di hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu. Nah, ini untuk orang-orang yang tidak mampu menjalankan puasanya, orang-orang yang mungkin Pak, yang sehat-sehat mungkin sudah dipaksa puasa tapi ternyata ya nggak mampu, fidyatun, membayar fidyah. Ya, kalau dia batalin, dia bayar fidyah. Ta'amu miskin, dengan memberikan makanan kepada orang miskin. Saya sampaikan tafsirnya dulu. Karena fibat Islam al-khiyar baina saum wal it'am an kulli yaumin miskinan fanusikho. Dulu di awal permulaan Islam Pak, awal-awal permulaan Islam
yaitu ketika awal-awal Nabi hijrah ke Madinah. Kita ini boleh milih antara puasa dan it'am. Jadi kalau yang puasa aman, kalau yang nggak puasa boleh, dengan catatan dia membayar perharinya 1 mud yang diberikan kepada 1 orang miskin. Ya dulu boleh milih. Kalau kamu puasa ya nggak perlu bayar mud, kalau nggak puasa bayar mud, dan nggak perlu qadha. Zaman dulu nggak perlu qadha, zaman dulu awal-awal Islam. Kemudian ayat ini dihapus oleh ayat 185 yang nanti saya sampaikan, yang bunyinya faman syahida minkumus syahra falyasum. Jadi ayat 185 itu ada redaksinya, siapa yang mendapati bulan Ramadan di antara kalian wajib puasa. Sehingga ayat itu menghapus hukum yang tadi kita baca. Jadi yang dulu enak Pak, milih, kalau nggak puasa ya bayar mud. Nah pertanyaannya, 1 mud itu berapa Ustaz? Kalau pemerintah sekarang berapa 1 mud? Kalau kita pakai ukuran saya di kitab Fathul Qorib, kitab-kitab fikih klasik, 1 mud itu hanya sekitar 8 on. 8 on makanan pokok beras. Berarti 1 liter berapa on? Lebih ya. Jadi 1 mud untuk ukuran fikih Pak, fikih kitab kita ini dikit jumlahnya, cuma 8 on. Karena kita memakai ukuran beras. Tapi yang terjadi di Indonesia, pemerintah kita ini pakai ukuran mudnya ukuran korma Pak. Jadi ukuran korma ya harganya beda kan ya Pak. Berapa? 8 on korma berapa sekarang harganya kira-kira? Kalau setengah kilo saja ya, setengah kilo itu kan ada 60-70 kan. Pemerintah itu pakai 2 antara kurma sama anggur. Ya ada sekitar 50-60 ribu. Makanya kalau ada yang nanya sama saya, Ustadz 1 mud itu berapa? Mau ikut hitungan apa kamu? Kalau mau ikut hitungan pemerintah ya 50-60. Tapi kalau mau ikut hitungan kitab yang kami pelajari, 1 mud pakai ukuran beras itu cuma 8 on. Jadi artinya 1 kilo kurang, 1 kilo kurang. Murah Pak? Ya terserah Bapak mau ikut yang mana. Kalau Bapak mau ikut ukurannya korma atau anggur, ya gede. Yang bagi yang mampu, yang duitnya ratusan juta ya mendingan ikut yang pemerintah. Nah, saya sarankan ikut pemerintah, yang duitnya akeh kan itu kan banyak keuangannya. Tapi bagi orang-orang yang miskin kan berat tuh Pak. Nah, kalau sehari 50 berarti kali 30 hari berapa? Hah? Lumayan kan, gede kan? Ya. Nah ini fidyatun ta'am miskin zaman dulu seperti itu. Jadi zaman dulu itu boleh milih antara puasa dan tidak puasa. Yang nggak puasa maka dia bayar 1 mud. Nah, ada sebagian mengatakan ayat ini nggak dihapus, tapi yang dimaksud orang yang nggak mampu itu Syekhul Kabir al-Haram wal Mar'atil Kabiroh, yang dimaksud nenek-nenek dan kakek-kakek. Jadi orang yang sudah tua, yang benar-benar sudah tidak mampu untuk puasa Pak, maka dia tidak wajib puasa. Dalilnya ini, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan ta'amu miskin ini bukan nasi kotak. Oh ini sering ada yang salah paham. Memberi makan 1 mud kepada orang miskin itu bukan nasi kotak Padang gitu Pak. Saya sering lihat di Facebook, di YouTube juga banyak restoran-restoran yang memakai ayat ini untuk mempromosikan nasi kotaknya. Padahal kalau secara fikih namanya it'amu miskin ini 1 mud itu dalam bentuk bahan pokok, ya, dalam bentuk bahan pokok beras atau korma gandum. Nah kalau kita menguangkan maka dibentuk dalam bentuk uang, ya, dalam bentuk duit. Kalau saya lebih cocok bahan pokok, berarti kalau
saya nggak puasa selama sebulan karena udah tua, berarti per hari saya harus mengeluarkan apa? 1 mud beras. Ya, jadi ngeluarinya pas bulan Ramadan. Dikeluarinya kapan? Habis subuh. Kalau bapak mau bayar sebulan penuh boleh, tapi kan takutnya nih kita gaduh yang jelek. Sudah dibayar sebulan, ternyata neneknya cuma hidup setengah bulan. Berarti yang setengah bulannya kan sedekah udah kan? Maksudnya gitu Pak. Jadi kalau aturan fikihnya hari ini puasa, pada subuh fidyah. Gitu. Cuma karena bapak malu karena jumlahnya dikit kan. Ustaz kalau ngasih per hari kan dikit, malu saya setengah. Yaudah bapak digenepin aja langsung ya. Tapi jangan dikeluarin sebelum Ramadan, nggak boleh. Ya, jadi ngeluarinya itu begitu masuk. Kayak ini Pak, ini kan hari ke-10 ya. Berarti habis subuh ini nenek saya nggak puasa. Ya hari ini saya fidyah. Saya datang ke orang, Mas, ini fidyah nenek saya. Enak, selesai. Besok kasih fidyah lagi. Ini untuk orang yang bayar fidyah seperti itu caranya. Coba kita kan dirangkap tuh sampai akhir bulan ya. Akhir bulan dirangkap langsung dikasih ya, itu juga boleh. Tapi kalau dari pribadi kita ini ikut aturan fikih, walaupun itu yang tadi boleh, bagusnya harian, nasinya harian. Jadi lebih ringan Pak. Dan ingat bukan nasi kotak. Nah ini penting ya. Jadi bapak sekalian, jangan ngasih nasi kotak, itu bukan fidyah itu. Itu namanya nasi blok ya. Itu isinya ya nasinya sedikit, ada pisang, ada lauk, macam-macam. Nah, mendingan bapak kasih duit lah daripada nasi kotak. Pilihannya antara satu dari dua. Mau bahan pokok mentah, apa? Duit. Nasi kotak nggak masuk nominasi ya. Jadi yang kemarin nasi kotak yang sekarang jadi ulang. Dulu ada yang WA saya, Ustaz, itu kita ngasih makan nasi kotak berapa kotak Ustaz? Anda pesanin nasi padang, enggak. Jadi bukan nasi kotak ya. Tapi apa Pak? 1 mud itu berapa? 8 on. Kalau Bapak mau pakai ukuran pemerintah, mereka tidak pakai beras, pakainya apa? Korma sama anggur. Nah, Bapak hitung sendiri tuh. 8 on anggur ini harganya berapa, 8 on korma itu berapa, itu perharinya satu mud. Nah, faman tatawwa khairan, barang siapa yang melakukan tatawu itu sukarela Pak, sedekah sukarela ya, khairan dengan yang lebih baik, maknanya dia tidak memberi 1 mud per hari tapi malah lebih banyak. Bi'an at'ama aksara min miskinin an kulli yaumin min an kulli yaumin. Jadi dia tatawu itu kalau dalam istilah fikih satu bentuk perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Jadi aturannya 1 mud tapi dia ngasih sekarung misal. Ustaz, saya nggak orang kaya Ustaz. Saya kalau ngasih fidyah 1 mud malu saya. Boleh nggak? Saya ngasih per hari sekarung. Boleh nggak Pak? Boleh nggak Pak? Boleh banget. Ini dalilnya loh. Faman tatawwa khairan fahuwa khairun lahu. Barang siapa yang melakukan tatawu itu sedekah dengan sukarela, memberi yang lebih dari 1 mud, maka kata Allah hal itu khairun lahu, baik untuknya. Sama seperti zakat fitrah. Dulu ada yang nanya sama saya, Ustaz kalau ukuran kita kan 2,5 kilo, kira-kira kalau saya nambahin jadi 5 kilo per orang, boleh Pak, boleh saja, tidak masalah. Itu namanya tatawwa khairan fahuwa khairun lahu. Jadi memberikan kelebihan dari apa yang wajib itu namanya tatawwu. Dan tatawwu ini nggak boleh dipaksa, harus dari kerelaan hati. Semisal nih Pak, ada orang kaya yang pelit gitu ya, Pak, masa cuma 1 mud, kan Bapak orang kaya boleh ditambah? Enggak kan, orang wajibnya cuma semut, ya Bapak jangan paksa. Orang dia nggak mengeluarkan lebih dari itu kok ya. Tapi kalau ada yang pengen lebih, ya jangan ditolak. Ada beberapa masjid yang agak lucu nih, mungkin masjidnya juga belum paham fikih dia bayar berasnya lebih dari 2,5 kilo,
sama panitia ditolak. Nggak boleh gitu. Atau yang lucu gini Pak, dia bayarnya lebih, apa panitia lebihnya dimasukin ke kas, nggak boleh kayak gitu. Ya ini. Kecuali dia bilang lebihnya buat musola, baru boleh. Ini kan ada lucu nih, contoh nih, pemerintah netapin berapa? 50 kan? Ada yang ngasih 70. Mas, saya ngasihnya 70 per orang mas. Yaudah diterima sama panitia. Habis itu 20-nya diumpetin. 20-nya disisain buat kas masjid. Haram itu Pak. Itu gak sesuai amanah itu. Loh, ini belak-belakan aja kita ini. Ya, tak sampaikan saja ini. Tapi kalau dia bilang, Mas, 50-nya untuk zakat, ya 50-nya untuk fidyah, ya kata fidyah, ya. Ini 20-nya buat musola, baru Bapak sisihin itu. Paham Pak ini Pak? Paham gak Pak ini Pak? Jadi kalau ada orang ngasih lebihan, ya itu hanya fuqara wal masakin, bukan hanya masjid, bukan hanya panitia. Lumayan dia ngasih 70, kalau per orang 70 kan sisanya banyak Ustaz, bisa buat beli martabak nih. Hati-hati. Nah ini saya dulu pernah jadi panitia juga Pak. Ustaznya dia ngasih lebih. Ya kalau memang dia nggak ada akad sebelumnya untuk musola, ya itu berarti duit zakat, berarti duit fidyah. Jangan dipisah-pisah. Mentang-mentang dari pemerintah cuma 50, sisanya Bapak masukin kas, nggak boleh. Maka nanti yang jadi panitia harus dipastiin, Mas, ini kan dari pemerintah 50 nih, yang 20-nya gimana nih? Gimana ya Mas ya? Saya niatin buat orang miskin, ya udah berarti jatahnya orang miskin semua. Ada pertanyaan nggak sebelum lanjut tentang masalah ini? Ya, jadi faman tatawwa khairan bahwa khairullah. Wajibnya sekian, tapi Bapak tatawwu dengan sukarela memberi yang lebih daripada satu mau tadi, maka Allah sampaikan bahwa khairun lahu. Itu lebih baik baginya. Ada pertanyaan dari jamaah? Jadi untuk urusan mut tadi ya. Jadi Syekhul Haram yang sudah tua, berusia, gak mampu puasa, maka dia bayar fidyah per hari. Yang punya nenek, yang punya kakek. Dan ini tidak kita batasi usia. Syekhul Kabir itu kalau dalam kitab usia di atas 50 ke atas. Yang kalau sudah fisiknya lemah, ya 50 ke atas yang fisiknya lemah, yang kira-kira nggak bisa kodok lagi di bulan berikutnya, itu ya udah. Kalau semisal hari itu dia nggak puasa, ya langsung fidyah aja. Nggak perlu dia niatkan untuk dikodok bulan depan. Orang dia udah tua, ya. Kecuali bagi anak-anakmu muda yang sehat badannya, hari ini ternyata batal, ya udah kodok di bulan berikutnya. Berikutnya wa antasumu khairul lakum, jika kalian berpuasa maka itu lebih baik untuk kalian, ya yang mampu ya. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui pahala-pahala puasa tersebut. Jadi kalau kalian mengetahui fadhailus saubah, tentu orang akan milih puasa daripada bayar fidyah. Ya, ada jamaah saya yang udah tua sekali. Saya malah menyarankan dia untuk nggak puasa, udah tua sekali Pak. Tapi kata dia, sayang Ustaz, saya masih kuat. Yois, kalau Bapak masih kuat, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sama kayak orang sakit. Mas, ini sakitnya udah lumayan loh Mas, Bu batalin. Enggak Ustaz, saya masih kuat. Yois, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sama musafir juga. Musafir kan punya rukhsah untuk tidak puasa kan? Musafir punya rukhsah untuk tidak puasa. Tapi ketika mereka puasa, Allah kasih pujian. Allah memberikan apresiasi dengan ayat wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi aturan keringanan tetap berlaku. Bagi yang mau ngambil ya silahkan. Seandainya Bapak milih puasa, maka lanjutan ayatnya wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kayak nenek-nenek, mbah-mbah yang udah
tua. Mbak, kok masih puasa, Mbak? Masih kuat toh? Ya udah, kalau masih kuat berarti tetap pahalanya lebih besar ya, karena puasa di bulan Ramadan kata ulama seandainya bapak mengkodok sampai berbulan-bulan tidak bisa menandingi 1 hari puasa di bulan Ramadan. Nggak bisa Pak, tetap nggak bisa. Puasanya gugur tapi pahalanya beda. Maka ibu-ibu yang menstruasi walaupun dia mengkodok di hari berikutnya pahalanya tetap beda. Kalau gitu enakan bapak-bapaknya Ustaz. Iya, bapak-bapak yang sadar. Kalau bapak yang nggak sadar kan banyak Pak. Jadi ibu-ibu kadang suka ngomong gitu, enak ya jadi bapak-bapak nggak pernah main gitu kan, puasa terus. Iya, itu bapak yang sadar. Kan yang nggak sadar banyak Pak. Bapak-bapak yang pura-pura gila kan, yang boleh nggak puasa kan, satu bukan orang Islam ya, yang kedua belum balik. Anak-anak kecil boleh nggak puasa karena dia belum balik, belum mukallaf. Yang ketiga junun, gila, tidak berakal. Nah ini kalau ada di salah satu ini nggak puasa nggak dosa ya, tapi kan Islam sudah gede berakal, ayo masuk kategori mana? Itu nggak ada tiga-tiganya ya, berarti ya pura-pura gila seperti itu, orang diwajibkan puasa ya tapi tidak mau puasa. Kita selesaikan nih ayatnya insya Allah tidak lagi. Berikutnya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Setelah Allah menerangkan tentang kewajiban puasa, di sini disampaikan bulan Ramadan itu juga punya keistimewaan Pak. Makanya ibadah di bulan puasa kenapa pahalanya nggak bisa ditandingi di puasa selain Ramadan? Karena kita ini berada di dalam hal yang sangat banyak sekali. Pertama, puasanya itu fardu. Yang kedua, diletakkannya di bulan yang istimewa Pak. Jadi puasanya ya luar biasa, bulannya juga luar biasa, yaitu puasa di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi, bulan Ramadan alladzi adalah bulan unzila fihil Qur'an, yang diturunkan di bulan itu Al-Qur'an. Kalau di sini disampaikan jumlatan, Al-Qur'an sekali turun yaitu di malam Lailatul Qadar ila samai dunia, ke langit dunia. Jadi Quran ini diturunkan ya dari Baitul Izzah sampai ke langit dunia, ini 30 juz Pak. Sumanuzila munjiman ilal ardi, kemudian setelah di langit dunia turun ke Nabi Muhammad ya, itu bertahap sampai selesai dengan durasi waktu 23 tahun. Nabi di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Jadi untuk menyelesaikan Quran dari ayat per ayat itu butuh waktu 23 tahun. Artinya kalau pengen ngalim, hafal Quran betul, maknanya paham semua ya, butuh proses sekitar itu Pak. Makanya ada orang ngaji itu pengen cepat-cepat pinter. Ustaz, anak saya sudah ngaji kok nggak pinter-pinter. Emang ngajinya berapa tahun Bu? Baru 2 bulan Ustaz. Ngaji 2 bulan kok pengen pinter. Tulus zaman itu penting Pak. Tulus zaman itu durasi waktu. Ada nggak Pak kuliah kedokteran 2 bulan jadi dokter? Ada nggak Pak? Mungkin yang udah pernah lihat di UM atau mana itu ada 2 bulan jadi dokter. Minimal kuliah jadi dokter spesialis berapa tahun? Ya, spesialis jantung, spesialis mata itu berapa tahun? Ada nggak yang cuma sebulan? Makanya saya juga nggak cocok nih kalau ada istilah pandai baca Quran dalam hitungan bulan, pandai ini dalam hitungan bulan. Itu dagang itu Pak, itu dagang itu. Kita dari kecil tuh diajari ngaji itu butuh proses. Tidak ada semua yang ada di dunia melalui jalur instan, tuh nggak ada. Jadi ada juga di pondok-pondok besar baca kitab hanya dalam hitungan bulan, ya nggak bisa. Seandainya dia bisa, tetap beda sama yang belajarnya bertahun-tahun. Karena untuk mendalami sesuatu kita butuh yang namanya waktu. Semakin lama, semakin matang,
semakin hebat. Dokter saja nggak ada sampai sebulan 2 bulan. Itu padahal cuma membahas tentang tubuh manusia, apalagi membahas Quran, apalagi membahas ilmunya Allah. Oh, nggak cukup Pak, waktu seperti itu nggak cukup. Berikutnya hudan linnas. Nah, sifatnya Al-Quran ya, sifatnya Al-Quran itu hudan linnas, memberi petunjuk kepada manusia. Ini sifat seperti air, sifatnya menghilangkan haus. Namanya sifat itu menghilangkan haus. Tapi kalau Bapak nggak minum, haus Bapak hilang apa tidak? Enggak, sama seperti Quran. Maka ada pernah seorang profesor tanya kepada seorang kiai, Pak Kiai, katanya Quran itu hudal linnas, kok ada juga orang-orang yang bodoh-bodoh, nggak paham agama gini-gini? Maka Pak Kiainya bilang, air ini sifatnya apa? Menyegarkan, sifatnya menghilangkan haus. Bagi siapa? Bagi siapa? Yang mau minum. Bapak kehausan, tenggorokan kering, tapi airnya nggak Bapak minum, kira-kira hausnya bisa hilang apa enggak? Dilihatin doang airnya, nggak hilang. Sama Al-Quran juga gitu. Hudan linnas itu bagi yang mau ngaji, bagi yang mau belajar, bagi yang mau mendalami Al-Quran. Makanya kalau dia nggak pernah ikut majelis taklim, nggak pernah mau ngaji majelis tafsir Quran, ya nggak dapat huda, nggak dapat dia. Bagaimana Umar bin Khattab mendapatkan hudal linnas itu ketika membaca surat Toha. Banyak orang-orang kafir di zaman Nabi yang mereka mendapatkan hidayah ya gara-gara ngaji, Pak. Walaupun ngaji kuping saja. Ada delegasi dari orang kafir yang dikirim oleh Abu Lahab, ya, dikirim oleh Abu Jahal. Ketika dia datang ke Madinah, dengar Nabi ngaji doang masuk Islam, langsung masuk Islam. Ketika Nabi jadi imam, sholat subuh, dia dengerin Nabi baca sampai selesai surat. Maka setelah bertemu, dia katakan, Muhammad, setelah saya mendengar apa yang kamu baca, gak ada alasan lagi saya untuk jadi orang kafir. Hebat Pak, ngaji kuping itu Pak. Itu penting sekali. Maka hudan linnas itu bagi yang memang pengen ngaji, pengen dengerin. Makanya kiai-kiai kita dulu kan sering menyampaikan, ngaji aja, duduk, walaupun nggak paham itu berkah. Duduk doang, walaupun nggak paham. Saya dulu juga gitu Pak. Bapak saya ustaz. Saya ngaji sama bapak saya itu nggak paham, benar-benar nggak paham. Jadi bapak kalau nerangin apa-apa saya diem aja. Jadi bapak nerangin apa nggak tahu saya. Saya dapat kepahaman itu justru ketika di pesantren. Jadi begitu saya mondok, semua yang diajarkan bapak ini dibuka sama Allah. Mungkin hari ini juga sama kita Pak, duduk di sini nggak paham, duduk di At-Taqwa nggak paham, duduk di mana nggak paham. Giliran ngaji di dekat rumahnya RT paham, lah kan beda-beda pemahaman. Tapi catatannya mau ngaji, ya. Makanya hudan linnas itu ya bagi yang benar-benar mau belajar Quran. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan Al-Quran ini bayinat itu ayat-ayat yang sangat jelas. Minal huda berupa hidayah yang mengarahkan kita kepada hukum-hukum syariat. Wal furqan, Al-Quran juga disebut furqan mimma yufariqu bainal haqqi wal batil, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Jadi Bapak kalau masih bingung ikut A apa ikut B, buka Quran, nanti di situ ada jawabannya, mana yang hak, mana yang batil. Jangan dulu gitu, ikut Nabi Muhammad apa ikut Abu Jahal, baca Quran. Oh, yang hak Nabi Muhammad, yang batil Abu Jahal, jelas. Itu namanya furqan. Furqan itu apa? Yufarriqu bainal haqqi wal batil. Artinya kalau orang ngaji Quran betul Pak, hal pertama yang dia dapatkan adalah hudan linnas. Dia akan mendapatkan hidayah, pasti itu. Siapa saja ngaji Quran, buka Quran, memahami Quran, itu pasti dia dapat hidayah. Maka banyak cerita-cerita di daerah Semarang itu, misionaris itu sebelum jadi misionaris Pak, ada beberapa momen dia disuruh buka Quran terjemah. Begitu buka Quran terjemah masuk Islam. Ketika dia semakin mempelajari Quran malah masuk Islam. Ada di podcast di YouTube, Bapak boleh lihat di YouTube, ada seorang Kristen tulen yang sangat benci dengan Islam. Karena dia begitu benci dengan Islam,
dia ingin mempelajari Islam agar bisa mencari celahnya kesalahan dalam Islam. Jadi ketika ditanya apa yang buat kamu masuk Islam, bukan kamu dulu pembenci Islam. Ya ini kata dia, saya mempelajari Quran biar saya bisa nyalahin orang Islam, biar saya bisa mencari-cari kesalahan mereka. Begitu tak pelajari kok lama-lama kok cocok nih ya. Awal-awal kok enak ini, akhirnya dia masuk Islam. Itu hudaninas. Ini pertama, dapat hidayah. Yang kedua, kalau bapak sering ngaji terus, tidak pernah absen, maka bapak akan mendapatkan wabayyinatin minal huda. Maknanya segala sesuatu yang bapak awalnya nggak paham jadi paham. Oh ternyata cara sholat yang benar seperti ini. Oh ternyata cara puasa yang benar seperti ini. Oh jadi seorang bapak harus seperti ini, jadi seorang suami harus seperti ini. Kalau kita mau jadi pedagang harus seperti ini. Ini semuanya jelas di Quran. Itu yang disebut dengan wabayyinatin minal huda. Bapak kalau baca surat Al-Baqarah itu pembahasan masalah perceraian, itu tuntas semua di Al-Baqarah. At-thalaqu marratan, cerai itu maksimal cuma 2 kali, ya. Terus pembahasan masalah kalau istri ditinggal mati suami berapa masa iddahnya itu jelas semua. Ini kalau mau ngaji. Dapat yang kedua nanti apa? Wabayyinatin minal huda. Setelah bapak ngaji terus, nanti bapak dapat Al-Furqan. Bapak bisa bedain mana yang benar dan mana yang salah. Tapi diawali dari hudaninas dulu, diawali dari ngaji dulu. Makanya kiai kenapa bisa sehebat itu? Karena mereka sudah hudaninas, wabayyinatin minal huda, terus akan dapat mereka Al-Furqan. Jadi ini sampai tingkatan yang paling akhir, yaitu Al-Furqan. Setelah bapak ngaji memahami Al-Quran, bapak baru bisa Furqan. Oh setelah saya ngaji Ustaz, saya baru bisa membedakan ini majelis yang benar, ini majelis yang salah. Dulu saya suka mabuk-mabukan, dulu saya suka main perempuan. Alhamdulillah setelah saya ngaji, setelah saya belajar agama, saya bisa bedain. Oh ini berarti batil, ini nggak benar. Sekarang saya akan bersama orang-orang yang soleh. Jadi ini yang disebut dengan Al-Quran. Pertama apa? Hudaninas. Yang kedua, wabayyinatin minal huda. Jadi bapak yang nggak jelas cuma dijelasin Quran. Yang terakhir, wal furqan. Kalau sudah istiqomah, insya Allah tiga-tiganya Allah berikan kepada kita. Insya Allah ya. Kita lanjut lagi minggu depan. Semoga Allah terima pengajian kita. Yang penting sering ngaji ya. Karena guru saya juga sering menyampaikan tadi, ngaji terus nanti tahu-tahu pinter sendiri insya Allah ya. Kalau nggak ngaji nggak pinter-pinter. Gimana? Kalau kita bayar puasa, kita harus mengganti puasanya atau cukup bayar fidyah? Ini pertanyaan. Kalau kita batal puasa, kita mengganti puasa apa cukup fidyah? Tergantung siapa yang batal. Kalau yang batal seperti dafa, jawabannya ganti puasa karena masih muda, masih kuat. Tapi kalau yang batal kakek-kakek, udah tua, sudah lemas, bulan ini aja dia lemas, apalagi bulan berikutnya. Karena semakin usia Pak, semakin usia itu bukan tambah kuat, malah tambah lemah. Maka kalau dipastikan sudah nggak bisa untuk mengkontrol karena faktor usia, ya udah batal, cukup bayar fidyah saja, yaitu 1 mud tadi. Kalau untuk mudnya siapa milih sendiri ya. Kalau saya milih yang ukuran beras saya lebih murah. Kalau ukuran bapak yang ikut pemerintah ya 50-60 ribu silakan ya. Silakan itu fidyah yang tadi sampaikan ukurannya adalah 8 on. Bapak mau lebihin sekilo ya silakan bapak lah. Itu kemampuan. Faman tatau khairan bahwa khairullah ya. Mau bapak zakat fitrahnya 1 orang sekarung ya silakan. Dan pesan untuk para panitia, kalau ada kelebihan dia tidak diniatin untuk musola, tidak diniatin untuk kas, jangan diambil. Itu haknya fuqara wal masakin. Insyaallah ya. Ada lagi sebelum tutup pengajian ini dari jamaah? Silakan. Saya sering bayar fitrah nggak lewat panitia, langsung sama orang, gimana ini? Boleh, berarti bapak meringankan panitia.
Nah kalau semuanya ke panitia puyeng juga Pak. Tapi sebenarnya gini Pak, kenapa zakat fitrah itu dipanitiain supaya orang ini sebagai syiar. Syiar ini kalau dia sudah bayar zakat, kayak sholat fardu kenapa di masjid gitu. Buat syiar kalau saya sudah sholat, ya maka zakat kalau di musola itu menunjukkan aku wis zakat gitu loh. Saya udah zakat. Oh iya tadi saya lihat Bapak ke masjid bayar apa? Zakat gitu loh. Tapi kalau kamu bayar sendiri silakan, nggak apa-apa, itu boleh. Nggak ada aturan harus ke panitia. Cuma kalau Bapak ke panitia kan memang betul kelihatan. Kalau di tempat kami dulu lebih keren lagi, nggak ada panitia. Zaman waktu saya masih kecil Pak, orang zakat ke guru ngaji. Ada yang masih ingat? Zaman saya ke guru ngaji semua. Masjid itu nggak ada. Masjid nggak bikin panitia zakat, nggak ada. Di daerah kota saja itu masjid ada panitia zakat. Di tempat kami itu sampai sekarang masih berjalan. Zakat itu di guru ngaji, dan guru ngajinya memang nggak minta bayaran setiap ngajar Pak, nggak minta bayaran. Jadi nggak ada uang bayaran bulanan tuh nggak ada kalau di kampung. Ngaji pada baru besok setiap tahun kayak gitu. Dan begitu masuk Idul Fitri, malam Id karena zakat fitrah itu wajibnya malam Id Pak. Zakat fitrah itu mulai wajib malam Id. Artinya kalau ada orang meninggal sebelum malam Id, dia nggak wajib zakat fitrah, nggak perlu dizakati. Misal malam 28 dia meninggal gitu kan. Karena syaratnya orang wajib zakat fitrah itu dia mendapati akhir Ramadan dan mendapati awal Syawal. Makanya kita ini pada takbiran malam Id itu bawa beras ke tempat ustaz zakat fitrah. Itu ramai-ramai itu, jadi kelihatan yang zakat dan enggak. Jadi kalau Bapak mau bayar zakat ke orangnya langsung ya silakan. Berarti Bapak meringankan ya bebannya panitia. Ada lagi? Silakan. Nggak boleh tuh ya, zakat fitrah sebelum takbiran nggak boleh ya? Boleh, tapi wajibnya. Tahu istilah wajib nggak Pak? Wajib itu kalau nggak dijalani berarti dosa. Kalau zakat di awal Ramadan itu hukumnya mubah. Mubah itu boleh. Ya, artinya di awal Ramadan saya nggak zakat ya nggak dosa. Tapi kalau sudah masuk malam Id, Bapak dikasih waktu sampai sholat Id loh Pak. Waktunya pendek loh zakat ini. Dari mulai malam Id kan wajib itu. Malam Id udah wajib sampai khotib naik mimbar. Orang yang membayar zakat fitrah setelah selesai sholat Id, maka jatuhnya zakatnya itu bisa disebut makruh, atau ada sebagian mengatakan zakatnya ini malah haram karena keluar waktu. Makanya sebisa mungkin khotib Idnya disuruh agak panjang sholat Idnya. Kenapa? Biar yang bayar zakat masih ada waktu gitu loh. Seperti itu. Kalau saya pribadi zakat fitrah selalu malam. Tapi untuk panitia yang nggak bisa seperti itu, nguyang nanti dia malam semuanya ngumpul stres sekali, jadinya nggak tidur nanti. Ya, jadi kalau panitia yang udah ikut yang sudah jalan, ya. Tapi kalau wajibnya zakat itu malam. Kalau zakat setelah Id, nah itu nanti hukumnya beda lagi. Ada lagi pertanyaan? Cukup insya Allah, silakan. Kalau zakat kan kita pakai akad ya. Akad ijab kabul. Wajib apa? Sebenarnya niat di hati sudah cukup Pak. Niat di hati sudah cukup. Cuma ketika sama panitia, status panitia kan wakil Pak. Karena wakil itu harus ada ijab kabulnya. Kalau nggak ada panitia, misal saya bawa beras, terus saya ketemu orang miskin di jalan, Mas, nih, nah, itu udah sah itu. Dalam hati saya niatnya yang kasih saya zakat. Kan yang tak kasih langsung ke asnaf, itu orang miskin. Tapi karena sifatnya bapak zakatnya di masjid, di musola, kan panitia. Panitia itu kan statusnya wakil, maka ijab kabulnya itu ya Pak, ini zakat saya, tolong nanti diserahkan kepada yang berhak. Terus panitia ya saya terima gitu. Paham insyaallah Pak. Ya. Kalau bapak nggak pakai ijab kabul ya langsung kasih ke orangnya aja. Kamu miskin ya? Kok tahu? ini zakat saya. Kadang orang dikasih zakat dibilang miskin marah lah, ya. Nggak pernah itu asli. Ustaz, saya nggak miskin Ustaz. Saya nggak miskin, kasih yang lain saja. Giliran duit bansos mau dia. Zakat ya mau, heran saya itu kadang.
Kalau bansos kan semua jadi miskin Pak, giliran zakat nggak mau, heran kan? Padahal kan lebih bersih duit zakat loh Pak daripada bansos. Karena Pak, bansos itu duit pajak loh. Kalau zakat kan dari pribadi kita, dikasih zakat itu kan bukan orang miskin. Giliran bansos ngantri. Gimana Pak? Punya bilang lagi. Ah? Bilang. Oh, berarti dia nggak mau beras, dia maunya duit. Nah ini nih orang miskin sekarang agak gimana gitu, dikasih beras nggak mau, bilangnya nggak miskin. Bila dikasih duit terima, maunya duit berarti. Makanya ada beberapa masjid yang nggak terima beras itu alasannya. Karena pas dibagi ke orang miskin dia ngakunya nggak miskin. Bila dikasih duit ngakunya miskin. Oh ya wis lah ya. Ada lagi cukup insyaallah. Boleh alhamdulillah ya telah kita mengkaji tentang ayat Quran. Semoga Allah SWT berikan kita ilmu yang manfaat dan semoga Allah berikan kita sehat sampai akhir Ramadan dan berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.